A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 Al-A'raf ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Tadi dikasih Allah apa tadi? Pendengaran hati. Kalau dibacakan Quran suruh apa sama Allah? Diam dan apa? Makan boleh tapi bicara tidak boleh. Ya. Tuh Allah makasih nggak? Soke barang dahar mah dipermudah sama mulutnya dengerin, matanya memperhatikan tuh. Allah makasih sayang, keur ngaji teh hekber barang dahar. Kan panona perhatikan ayatna. Telinganya ya gitu. Ya tadi dikasih nggak dimodalin ku Allah? Dimodalin. Jadi bersyukur menurut Allah di antara pendengaran penglihat hati dipakai mempelajari ayat-ayatnya. Gitu ya. Setuju nggak itu? Setuju. Kalau nggak setuju ya nggak apa-apa, lo bilang itu perintah Allah gitu ya. Jadi Allah kasih hati, atau saya bilangnya istilahnya PPH, pendengaran penglihatan hati, dipakai untuk sedikit mempelajari ayat-ayat Allah. Bagaimana kalau si pendengaran, si penglihatan dan hati tidak dipakai untuk mendengarkan, mempelajari ayat-ayat Allah? Allah kasih sanksi. Surat berapa? Udah tahu? Ini kalau nggak dipakai, ini kebalikannya kalau nggak dipakai. Surat 7 179. Nah, ini ancaman Allah ya Bu. Ancaman Allah untuk yang punya telinga, punya mata tidak dipakai untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Maka ancaman Allah ini lihat. Apa ayat-ayat Allah? Nah, lihat siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat 7 Al-A'raf ayat 179. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Nah dulu, dari kami isi neraka jahanam dari kalangan apa? Jin dan manusia. Jin dan manusia. Kita manusia bukan? Berarti berpeluang nggak masuk neraka? Berpeluang nggak? Kalau lanjut ayatnya. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat. Tuh. Kan tadi dikasih nggak pendengaran? Dikasih. Penglihatan. Hati. Allah bilang baca Qurannya, dengarkan baik-baik. Nah kalau nggak dipakai, Allah bilang apa tadi? Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang Jadi sesat menurut Allah apa? Tidak membaca. Kan tadi dikasih diterima, udah Joko belum pendengaran penglihatan. Iya. Dipakai nggak sih bagi mempelajari ayat-ayatnya? Jadi apa lu bilang? Binatang ternak. Gini ya, kita tuh baru pada membunyikan huruf, ya Bu. Jadi ada bunyi huruf itu, yaitu dengan bacaan tajwidnya, itu bunyi huruf namanya. Nah, bunyi huruf itu harus menjadi pedoman nggak? Bagaimana dia pedoman? Kalau Ibu hanya menguasai tajwid saja, bisa dipakai nggak jadi pedoman? Tidak. Hanya sampai mendengar, menikmati suara yang keluar dari mulut masing-masing dengan intonasi yang sangat merdu. Tapi jadi pedoman nggak? Padahal tadi Al-Quran jadi apa? Pedoman. Jadi membunyikan huruf, nanti harus mempelajari kajiannya. Jadi ngaji huruf, ngaji diri, ngaji rasa. Rasa itu apa? Rasa kemanusiaannya akan lebih tinggi. Ya. Sampai di situ bisa dicerna nggak? Banyak juga ayatnya tadi ya. Kira-kira dari ayat pertama tadi bisa dicerna nggak? Kalau yang lama mungkin akan berkali-kali mendengar ya. Jadi gini, setiap ada yang baru pasti akan balik ke sini. Karena kalau saya langsung terus, ininya kurang masuk gitu ya. Jadi setiap yang baru pasti akan balik ke sini. Ya, gitu. Jadi tadi lama kayak Kadang-kadang mengulang bagus. Jadi itu ya. Dan maksudnya modul dasar ini. Nanti kan nggak bisa dia masuk mau kiamat, nggak bisa masuk tanpa ada ini. Mau masuk sakratul maut yang sukses, nggak bisa. Jadi kalau bahasa sayanya mah mau mati husnul khotimah nggak bisa dengan doa Bu, nggak bisa. Ya Allah, husnul khotimah yang nggak bisa Bu. Husnul itu ada pekerjaannya yang harus dikerjain gitu. Nah adanya di Al-Qur'an. Nah supaya kita menjadi mati husnul khotimah langsung loncat ke surga, itu ada tahapannya. Tahapan awalnya itu dari sini dulu.
menerima pendengaran, penglihatan dan hati agar bersyukur. Kalau bersyukur kita mah dapat beli mobil baru, alhamdulillah, dapat arisan, alhamdulillah. Padahal menurut Allah gimana? Dipakai sebagian PPH-nya untuk mempelajari ayat-ayat. Ada pertanyaan dari situ? Mau di luar itu boleh? Mau di Kalau dalam? misalnya ini Bu, kayak dibilang teh kan yang namanya mengaji ayat itu tergerak hati. Ada teman juga bertanya terus tapi tidak tergerak. Itu belum dikasih hidayah atau gimana? Belum penasaran aja. Kan ini kan sementara di ayat jelas bahwa kalimat tidak bersyukur itu kan mengenai tidak maunya kita mengetahui pendengaran, penglihatan itu kan dari ayat-ayat tersebut. Bagaimana orang bisa tertarik sementara dia tidak mau mempelajarinya gitu. Ya ada dua kemungkinan. Satu bisa jadi hidupnya lebih sukses tanpa dia mengaji juga dia udah sukses, bisa begitu. Nanti ada ayatnya, ada ayatnya. Orang-orang yang merasa ilmunya tinggi, merasa ilmunya cukup, merasa kehidupannya lebih sudah baik, dia tidak tertarik lagi dengan surga dan neraka, udah nggak tertarik lagi karena surga dia sudah dapat gitu, bisa begitu. Itu apalagi ngaji kan gitu kan ya. Udah enak, ngapain lagi gitu, ngapain lagi dia mesti berbuat itu. Aku udah hidup, tapi nanti begitu kehidupan yang berbalik pasti Bu. Camkan itu tidak akan semua orang tuh roda itu terus di atas kan. Nah daripada satu barulah mereka bilang Allah kan Allah itu dosa naon ya Allah gitu kan. Padahal tadi ini aja dosa nggak? Tidak dipakai untuk mendengarkan, mempelajari ayat Allah menjadi hawa nafsu tadi. Hewan ternak lalai. Bagaimana ibu bisa jadi pedoman kalau ibu hanya tahu pada huruf, ya kan? Harus tahu arti dari setiap perintah. Quran itu ada dua kategori ya. Satu perintah dan larangan. Larangannya 6.000 juga, perintahnya juga 6.000. Jadi banyak. Kalau kita baru mengerjakan sholat 6.000 dikurang 1 baru berapa? Tambah puasa baru 6.000 kurang 2 berapa? Tambah haji 6.000 kurang 3 masih banyak tuh. Minimal mengetahui arti dan maknanya 200 ayat lah. Bekal mati itu ya 200 ayat. Sok aja sekarang masalah kita berapa? 20 aja bisa masuk rumah sakit jiwa masalah kita. Suami, ekonomi, anak, apalagi sakit, tetangga, ada 10. Ini masih 6.000 nih, 6.000 kurang 10. Jawabannya masih banyak. Gitu ya. Jadi jawaban hidup itu ada di ayat-ayat Allah. Kita balik sini. Jadi bersyukur versi Allah apa definisinya? Mempergunakan mata, Definisi bersyukur versi Allah gimana? Mempergunakan potensi yang diberikan Allah kepada setiap manusia agar mempelajari pedoman hidup gitu ya. Abu misalkan ngaji 1 huruf dapat pahala, alhamdulillah. Saya akan berikan ilustrasi lagi. Ada dokter, ada resep, ada obat. Ibu mau pilih yang mana? Pilih semuanya. Dokter sembuh tiga semuanya kayaknya ya. Coba ada dokter, Iya. ada resep, ada obat. Iya. Di antara 3 mana yang ibu pilih? Dokter. Harus Dokter salah doang? satu ya Bu. Semuanya aku pilih. Nutur-nutur dokter? Enggak, aku semuanya pilih. Pilih. Ke dokter dulu, baru ada resep, baru ada obat. Nah, itu orang bijaksa. Jadi Orang yang pakai 10-100 itu. Silahkan dilihat. Nah, iya betul. Iya. Iya kan? Semuanya Jadi Semua diambil. dokternya itu si manusianya, si resepnya itu Qurannya, obatnya itulah nanti jadi penyembuh. Quran jadi sifat. Jadi bukan dibakar diminum airnya, tapi ketika dipraktekkan menjadi suatu pegangan, suatu pedoman. Jadi Bu kalau Quran ditulis di situ dibakar berarti minum racun atau pakai spidol gitu kan? IP jadi sepeda lampu. Jadi obat pingnya. Oke.